Masih bersama kami tentunya di Inspiring Ngobrol Bisnis bersama Abu Sauki. Ini luar biasa, ternyata dalam sebuah bisnis dibutuhkan mindset seorang pengusaha. Nah, yang paling penting adalah strateginya seperti apa. Banyak sekali pemahaman ataupun keilmuan yang akhirnya baru kita dapatkan nih dari Abu ya. Ternyata spesial sekali hari ini. Termasuk juga banyak nih Abu yang ingin bertanya, karena mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara membangun mindset kita, terutama bagaimana kita membuat sukses finansial kita. Untuk itu kita akan langsung ke Q&A. Baik, ini sudah hadir beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke layar kaca kita. Ada Wiki di Bandung. Abu, apa tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan atau pengusaha saat ini? Di tengah pandemik banyak orang yang justru jatuh dan bahkan collab. Ya, kalau pedagang jatuh. Kalau pengusaha? Kalau pengusaha enggak. Ini nih. Saya katakan pengusaha asli itu dia mengambil untung pada saat wabah, pada saat perang, dia ambil untung. Pada saat sudah aman, pada saat sudah selesai wabah, dia juga ambil untung. Coba sekarang kalau kita mau beli barang murah-murah sekarang, banyak yang dijual murah. Iya. Iya, properti ini itu dijual. Bahkan kalau kita masuk ke pasar saham, pada jatuh saham. Begitu kan? Ya. Nah, kita ambil, beli, tunggu normal, harga naik lagi. Ya. Jadi pengusaha itu mengambil untung saat krisis, mengambil untung saat selesai krisis. Itu pengusaha asli. Itu sudah sejati, ya? Pada tingkat hikmah. Wow. Tingkat hikmah. Gitu kan. Berarti kalau misalkan beberapa perusahaan-perusahaan yang kayak misalkan sampai dia mem-PHK karyawannya, sampai banyak penjualan tidak berjalan, produksi tidak berjalan, itu artinya? Itu memang dia mengalami lah ya, tidak semuanya ya. Ada juga yang mengalami begitu. Tapi biasanya dia sementara aja, lihat aja. Karena apa? Seperti sekarang dia goyang begini, PHK, segala macam. Tapi lihat, dia tampil lagi dengan hebat. Pada saat orang lain runtuh, dia menjadi sedikit pesaingnya. Kalau dia tidak bisa mengambil untung sekarang, dia akan lebih berjaya setelah selesai. Biasanya. Makanya Jim Collins dalam buku terbarunya, diadakan penelitian, siapakah perusahaan-perusahaan raksasa itu? Perusahaan raksasa itu adalah perusahaan pada saat dia krisis, dia bisa bertahan. Membayar karyawannya. Gitu. Bisa bertahan, membayar karyawannya. Itu perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Nah sekarang, kenapa orang misalkan memotong gaji jadi 50%, dia tetap dibayar, dipertahankan. Ya. Di PHK yang kira-kira tidak mengubah struktur perusahaannya, dia lakukan itu. Karena memang, tapi tidak akan sampai dihabisi semuanya. Gitu. Karena bisnis itu first who. Kayak saya, tidak ada satupun kalau karyawan tetap yang saya PHK. Enggak, saya pertahankan semuanya. Karena untuk membangun itu. Oh iya, karena orang itu nomor satu. Bisnis itu orang, first who. Siapa bisnis itu? Yang pertama kali. Makanya saya bilang, apa yang menjadi tantangan berat tadi pertanyaannya di saat pandemi ini. Yang tantangan itu adalah mindset kita. Ya. Dalam bisnis itu tantangan terberat itu diri kita sendiri. Kita ini selalu mengatakan kayaknya berat ya. Itu pola berpikir kelas menengah. Oke. Ya. Kalau kelas orang kaya ini seperti apa? Kalau pengusaha ngelihat kalau pengusaha lihat peluang, ya. Lihat gitu. Lihat misalkan kita lihat Pak Sandiaga Uno ya. Kalau kelas atas dia bisa. Kalau pengusaha ya, mindset pengusaha dia bisa, saya juga bisa. Dia manusia, saya manusia. Saya akan pelajari kenapa dia sukses. Gitu. Kalau kelas menengah cukup begini. Luar biasa. Nasib saya memang cuma sampai di sini. Luar biasa ya kalau saya bisa kayak dia. Begitu aja memuji orang. Gitu. Tapi kalau orang yang biasanya kalah di dunia ini, orang yang selalu negatif. Ya, melihat alah wajar dah jahat, wajar aja jahat ya caranya, pasti dia nggak mungkin sampai kayak begitu kalau nggak nipu orang. Gitu aja kan? Negatif terus, ya? aja. Makanya dia jatuh menjadi orang yang sulit. Bukannya melihat kesuksesan orang dipelajari. Iya. Bahkan kebangkrutan orang dan ketidaksuksesan orang bagi pengusaha itu dipelajari. Bukan dipuas-puas. Bukan. Kenapa dia gagal? Kita catat.
orang yang gagal guru kita, orang yang sukses guru kita. Supaya kalau gagal kita tidak jatuh pada kegagalan. Jadi yang paling berat tantangan itu dalam bisnis, itu diri kita. Bukan faktor eksternal, faktor internal. Indonesia ini peluang bisnisnya banyak banget. Banyak banget. Wah, Indonesia mah. Jangan suka memuji-muji negara petrodolar. Wah, negara Arab Emirat ya kaya bla 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 bla. Enggak, Indonesia potensinya lebih hebat lagi. Itu tinggal bagaimana cara kita melihatnya ya. Bu, Iya. Oke, kita juga sudah melihat pertanyaan yang sudah kembali hadir. Ada Eli Rianto ingin bertanya ini, jika ada uang jangka pendek, baiknya diproduktifkan di sektor apa? Mungkin ada ide bisnis yang menarik, Abu? Makanya gini, setiap kita itu berbeda. Saya juga sama. Ada uang-uang yang sistem pengembaliannya singkat ya. Ada yang soft loan, ada panjang. Tetapi setiap diri kita itu berbeda. Ya, setiap diri kita berbeda. Makanya saya katakan begini, kalau saya bangun dulu mindset bisnis, memulai bisnis, kita akan tahu di situ di mana. Dan kalau Anda punya uang, Anda tidak punya bisnis, saya usul jangan sekali-kali menitipkan uang ke orang lain untuk diputarkan. Oke. Ya, ini sekarang ini banyak sekali yang sekian triliun hilang, 700 miliar hilang. Di TV tuh suka lihat. Kenapa? Karena kita teriming-iming untung 7% per bulan. Gimana untung 7% per bulan dia mau simpan? Akhirnya uangnya hilang gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau ada uang lebih baik kita bisniskan oleh kita. Kalaupun hilang uang itu kita hilang uang tapi kita dapat ilmu. Ya, bagaimana cara membuat uang yang hilang. Tapi kalau dikasihkan sama orang lain untuk diputar, uang itu biasanya hilang dan kita tidak punya apa-apa. Ya, dan tidak tahu cara bagaimana mengembalikan uang itu. Dan bisnisnya apapun sebetulnya? Apapun. Iya, apapun. Kalau bisnis yang tepat kira-kira apa nih untuk saat ini? Seperti yang tadi ditanyakan. Ya, seperti saya katakan sekarang ini banyak betul ya. Wah, bisnis food and beverage. Ya. Ya, ada yang sepeda. Oh, ini lagi ramai ya? Wow, itu kawan saya jualan habatus sauda, jahe. Wah, udah kayak mendadak aja. Oh iya, sampai dia kebingungan bagaimana menghadapi market. Iya. Kayak begitu. Banyak lah ya yang kita bisa lakukan sebetulnya. Nah, jadi tinggal bagaimana cara kita melihat peluangnya ya, Bu ya. Nanti kita akan bahas lagi, jadi jangan kemana-mana, masih di The Inspiring, ngobrol bisnis bersama Abu Syauqi.